Kalau kondisi air sepanjang Pulau Popole sendiri gimana tuh Bang? Dulu sih masih enak untuk digunakan renang ya sama anak-anak atau yang dewasa. Untuk sekarang masih kayaknya udah nggak layak karena hitam, kotor. Jadi kita juga takut untuk berenang. Ini keadaan Pulau Popole sekarang. Lalu Insya Allah rupanya ya nggak nyaman kelihatannya juga. Paran ya, liburan. Kok ini sepi? Mungkin menurut Ibu gara-gara apa sih Bu? Mungkin gara-gara itu ada apa namanya, batu bara kali. Ada pertanyaan, ada apa? Apakah ada kong kali kong dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Lingkungan Hidup Kabupaten atau dengan pihak-pihak lain? Nah, ini harus diselesaikan segera agar masyarakat tidak bertindak secara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Perlu kami informasikan pagi ini Bang Kumis bersama wisatawan yang berangkat dari kawasan wisata Pantai Ceria yang akan menuju Pulau Popole. Dan dalam kesempatan ini Bang Kumis juga sekalian ingin melihat kondisi Pulau Popole sendiri setelah adanya tumpahan batu bara yang beberapa bulan yang lalu sempat viral dan menjadi polemik sampai saat ini. Menurut informasi dari sejumlah awak media bahwa penanganan tumpahan batu bara yang mengakibatkan pencemaran tersebut sampai hari ini pun belum ditangani secara serius. Dan nanti bagaimana untuk kabar selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Nah, pemirsa, sekarang Bang Kumis sudah mendarat di Pulau Popole di hari ini Minggu 6 April 2025. Sengaja Bang Kumis hadir untuk melihat kondisi Pulau Popole saat liburan Lebaran pada tahun 2025 ini. Dan perlu kami informasikan, nampak dari hasil pantauan Bang Kumis setelah melihat nampak tidak ada wisatawan yang hadir di Pulau Popole hari ini. Entah apa penyebabnya, apa karena mereka takut dengan adanya pencemaran lingkungan akibat batu bara, ataupun ada persoalan lain hingga Popole ini sudah tidak menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Karena tahun-tahun sebelumnya Pulau Popole ini sangat menjadi tujuan wisata warga sekitar. Tapi hari ini atau tahun ini tidak ada pengunjung. Dari kawasan Pulau Popole, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama Media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Seperti yang Anda saksikan, nampak di sepanjang pantai Pulau Popole ini masih ditemui tumpukan-tumpukan batu bara, dampak dari tumpahnya dari kapal yang beberapa bulan yang lalu. Dan warna air laut yang di tepian ini memang hitam, terlihat seperti itu. Dan sampai ke sana pun nampak pengunjung tidak ada, alias sepi. Bang Kumis ada di bawah pohon yang cukup besar, pohon ketapang yang bertuliskan dilarang membakar pohon hidup dan menebang pohon. Oh Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Ibu nama siapa Bu? Jamiah Dari Kubang Kondang. sengaja liburan? Iya. Liburan apa ini? Ya mau lihat-lihat sini aja gitu. Tadi Ibu berangkat dari mana Bu naiknya? Dari sono. Dari Pantai Ceria? Dari pantai iya. Itu naik apa ke sini? Naik apa namanya? Perahu. Bayarnya berapa Bu? 30.000. Murah Bu ya? Alhamdulillah murah. Murah. Begitu Ibu datang, apakah sudah ada pengunjung lain Bu? Tidak ada. Sampai sekarang pun belum ada yang naik Bu ya? Bu, ini Pulau Popole biasanya rame kalau lebaran ya, liburan. Kok ini sepi? Mungkin menurut Ibu gara-gara apa sih Bu?
Mungkin gara-gara itu ada apa namanya? Batu bara kali. Iya. Harapan Ibu bagaimana harapannya? Harapannya Harap- ya seperti yang diharapkan kita aja gitu, bagus keadaannya di sini ya. Ya, Bersih. nyaman dipakainya gitu ya. Iya. Biar nantinya para wisata ke sini pada enak gitu diam di sini ya gitu. Nah sementara ini kalau menurut penilaian Ibu bagaimana nih keadaan Pulau Popole sekarang? Baru Masya Allah. Rupanya ya nggak nyaman kelihatannya juga. Gitu ya. Iya. Oke. Seperti yang Anda lihat dari kejauhan nampak di sana celobong PLTU terus mengeluarkan asap tidak terhenti, dan di bawahnya ini adalah sebuah patok-patok, sejumlah patok-patok bambu yang menurut informasi ini dulu pernah dibangun oleh para pihak untuk menjaring atau menghambat laju dari batu bara agar tidak ke darat. Namun itu hanya berjalan beberapa hari karena gelombang tinggi yang akhirnya jaring-jaring pun lenyap sirna tanpa bekas. Dan di darat ini ada ribuan karung batu bara yang berserakan tanpa ada penanganan yang serius dari para pihak, terutama pihak perusahaan, pemilik tongkang ataupun pemilik batu bara. Nah, inilah wisatawan yang memang rencananya mau berkunjung ke Popole ini, tapi entah nggak mau turun, apa penyebabnya. Nanti Bang Mus tanya-tanya sama wisatawan yang ada di atas perahu Andara Putra. Jadi jangan lupa untuk netizen yang berwisata ke Pantai Ceria ini, perahunya nih Andara Putra. Dalam rangka apa nih di atas sampan ini? Tadinya niatnya kita mau berlibur ke Pulau Pole. Cuman tadi ketika bersandar kita nggak jadi turun akhirnya. Kenapa itu Bang? Tadi kondisinya sih kotor, banyak tercemar sama batu bara yang belum diangkut. Terus harapan Akang sebagai warga nih? Jadi harapan kita sih sebagai warga sekitar ya, biar kita wisatanya tenang dan wisatanya bisa dekat, tidak jauh-jauh dan menikmati alam. Itu kita pengennya perusahaan batu bara sekitar diangkut lah, dibersih-bersihkan lah, biar pulau-pulau sekitar kita bisa datangi atau layak untuk menjadi wisata-wisata. Bang, kalau tahun-tahun sebelumnya apakah memang ini rame? Rame apalagi tiap mau puasa, ikut munggahan-munggahan ataupun setelah puasa, setelah lebaran itu sangat ramai sebelumnya. Bang, kalau kondisi air sepanjang Pulau Popole sendiri gimana itu Bang? Dulu sih masih enak untuk digunakan renang ya sama anak-anak atau yang dewasa. Untuk sekarang masih kayaknya udah nggak layak karena hitam, kotor. Jadi kita juga takut untuk berenang. Pak Dewan, mohon izin terkait dengan adanya insiden kapal tongkang yang bermuatan batu bara dari Kalimantan yang menuju PLTU, kan ada tumpah di Selat Sunda tuh. Tapi sampai hari ini nampaknya penanganan itu nggak serius dan dibiarkan. Tanggapan Bapak sebagai DPR RI bagaimana Pak? Kalau saya sebagai anggota DPR RI, ya, legislator yang mewakili Dapil 1 Banten, Pandeglang dan Lebak, karena ini ada di daerah saya, yaitu di Kabupaten Pandeglang, di Labuan. Ya, saya berharap kepada pihak pembangkit PLTU Labuan yang di bawah PLN EPI ya, juga bertanggung jawab untuk mendesak pihak swasta, perusahaan tongkang yang mengangkut batu bara, yaitu tongkang namanya Titan 36, itu didesak untuk segera untuk membersihkan batu bara yang tumpah di perairan yang ada di daerah Labuan. Karena bagaimanapun itu mengganggu nelayan-nelayan dalam rangka untuk mencari nafkah. Nah, ini kalau sampai sudah 6 bulan seperti ini kan, ini menjadi pertanyaan. Ada apa? 4 bulan, 6 bulan? 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan, 6 bulan, ya 4 bulan lah ya. Ini ada pertanyaan, ada apa? Apakah ada kong kali kong dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Lingkungan Hidup Kabupaten atau dengan pihak-pihak lain? Nah, ini harus diselesaikan segera agar masyarakat tidak bertindak secara sendiri, karena kalau bertindak sendiri nanti bisa melakukan demo,
masyarakat Labuan, Cigondang, nelayan-nelayan, ini kan juga akan berdampak kepada PLTU, karena bagaimanapun PLTU ini adalah sebagai proyek strategis nasional yang harus dijaga, karena memang ini dampaknya akan luar biasa terhadap masalah listrik yang memang dialiri dari pembangkit sini. Makanya saya sebagai anggota dewan yang wajib untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat nelayan, yang meminta tanggung jawab dari PLTU Labuan dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten maupun Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup agar segera bertindak, jangan sampai hal-hal yang seperti ini dibiarkan yang nantinya akan berdampak terhadap masalah kelistrikan di Indonesia, terutama di Pandeglang dan Lebak maupun Pulau Jawa. Nah, ini agar segera dilakukan pembersihan. Ini juga bisa melibatkan warga sebenarnya, bisa melibatkan nelayan untuk membantu supaya ini segera bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan yang akhirnya merugikan negara. Mungkin itu dari saya.